إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melakukan kegiatan thalabul ilmi, mencari ilmu. Satu pembahasan yang kita angkat adalah pentingnya ilmu bagi kita. Yang pertama, kaum muslimin, agama kita, agama Islam adalah agama datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hasil karya manusia. Jazakallah khair. Nggak ada meja itu dulu? Meja ada? Ya. Biar tidak terlundah. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Agama Islam adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hasil pikiran manusia. Lam yudha' ala uquri rijal. Ayo wazzaqwa. Ya. Disebutkan oleh seorang ulama bernama Imam Al-Barbahari, innamad-din ja'a min kibalillah. Agama Islam adalah agama yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yudha' ala rijal. Bukan dibikin oleh pikiran-pikiran manusia. Datang dari Allah Azza wa Jalla berupa wahyu, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi mengatakan, innama utituhu ala ilmin. Sebutkan, aku diberi Allah Subhanahu wa ta'ala dua hal. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua adalah As-Sunnah. Kedua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul mengatakan, inni u'titul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Aku diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala pastikan
bahwa Nabi kita tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Tak lain beliau berbicara dari wahyu yang Allah wahyukan. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Rasulullah SAW berbicara dari hawa nafsunya. Tak lain beliau berbicara dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui asal usul agama Islam. Jadi Islam itu bukan dari manusia, bukan dari bangsa Arab kalau bahasa kitanya, bukan dari budaya manusia, tetapi Islam ini murni datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nazal mindihi, turun dari sisinya melalui wahyu, melalui malaikat Jibril. Sehingga kaum muslimin rahim jami'an, kita tidak akan tahu tentang Islam kalau kita tidak belajar. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wasalam tidak akan tahu tentang Islam sampai turun kepada beliau wahyu. Karena bukan hasil pemikiran manusia, bukan hasil musyawarah atau bahasa Jawanya rembugan, kemudian diputuskan ini dan itu, bukan. Islam ini agama turunnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hanyalah semata sebagai penyampai. Disebutkan dalam ayat Al-Quran, wa ma'ala rasuli illa al-balagh. Tidak ada tugas bagi Rasul kecuali hanya sebagai penyampai, mubaligh, penyampai, bukan sebagai penggagas, bukan sebagai penetap, bukan sebagai pemikir, tetapi murni. Islam ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita hanya semata menyampaikannya. Sehingga ketika orang-orang Quraisy mereka bertanya tentang beberapa hal yang Nabi belum mendapatkan wahyunya, maka Rasul menunggu dan tidak langsung menjawab. Misal seperti mereka bertanya, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang wanita yang haid. Nabi diam karena belum tahu ilmunya. Sampai turun kepada beliau ayat Al-Quran, fa'tazilun nisa'a fil mahid. Tinggalkan wanita ketika mereka sedang haid, yakni maksudnya adalah tidak diperkenankan melakukan hubungan badan. Ketika wanita itu sedang haid, tetapi boleh makan bersama, minum bersama, tidur bersama, dan bisa melakukan segalanya kecuali memasukkan kemaluan dalam kemaluan. Barulah Nabi menjawab itu dan mempraktekannya. Yas'alunaka 'anil khamri. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr. Nabi tidak langsung menjawab, tetapi menunggu wahyu. Begitulah kaum muslimin, agama kita adalah agama wahyu. Wahyu tersebut disebut dengan ilmu pengetahuan. Tidak akan melakukan apapun sampai datang ilmu pengetahuan itu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam, para ulama kita di antara para salaf mengatakan, minallahir risalah wa ala rasulil balagh wa alaina taslim.
risalah agama ini, isi dari agama ini yang bentuknya perintah dan larangan adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajarannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'ala rasulil balagh, tugasnya Rasul adalah menyampaikan. Wa 'alaina taslim, dan tugas kita adalah menerimanya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena itu dipastikan Nabi kita alaihi salatu wasalam tidak pernah menyampaikan tentang agama Islam yang datang dari diri beliau yang bukan wahyu. Tidak pernah. Disebutkan itu dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, kalau seandainya Rasulullah Muhammad SAW berbicara atas nama kami, atas nama Allah, sesuatu yang tidak kami wahyukan, laqadnahu bil yamin, sungguh kami akan tangkap Nabi tangan kanannya, tsumma laqata'na minhul watin, kemudian kami akan putus urat nadinya, fama minkum min ahadin anhu hajisi, dan tidak seorang pun di antara kalian wahai para sahabat yang mampu melindunginya. Dalam kenyataannya Nabi kita tidak diperlakukan semisal itu. Ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Nabi kita tidak pernah berbicara tentang agama dari hawa nafsunya, tidak pernah mengarang-arang dari diri beliau, tidak pernah. Tak lain yang disampaikan oleh beliau adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita? Bukan Rasul kita, bukan Nabi kita. Kita adalah umat Islam yang beragama dengan agama Islam, yang itu turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi kita hanyalah sekedar menerima dan mengamalkannya. Tidak lain dan tidak bukan yang lainnya. Tidak ada hak bagi kita menambahi, tidak ada hak bagi kita mengurangi, tidak ada hak bagi kita modifikasi, merubah, tidak ada hak. Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW saja tidak ada hak menambah-nambahi, mengurangi, merubah atau mengganti, apalagi kita umatnya. Karena kaum muslimin, marilah kita talabul ilmi, mencari ilmu, belajar tentang Al-Quran, belajar tentang hadis Nabi, agar kita tahu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu kita akan bisa beragama dengan Islam, karena Islam ini sekali lagi adalah agama wahyu. Hadirin kaum muslimin jami'an, berbicara tentang keutamaan thalabul ilmi sangat banyak sekali. Akan kami sampaikan beberapa di antara keutamaannya. Ini suaranya menggung nggak apa? Ayah. Berbicara tentang keutamaan mencari ilmu sangat banyak
Di antaranya kita mulai dengan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu yakni tentang agama yang berupa Al-Quran dan yang berupa Al-Hadis, itu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim dan tentunya juga muslimah. Hukumnya wajib. Mengapa demikian? Artinya kalau seorang muslim tidak belajar ilmu agama, maka dia berdosa. Beda dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu duniawiyah, ilmu teknik sipil umpamanya, ilmu perdagangan, ilmu bisnis, tidak wajib. Anda bisa memilih sebagai profesi atau kegiatan Anda. Tapi dalam beragama, semua kita wajib talabul ilmi. Mengapa demikian? Karena agama ini adalah agama ilmu yang turun dari Allah. Tidak mungkin kita tahu tanpa kita mempelajarinya, mengkajinya. Mengapa mencari ilmu itu wajib? Dikarenakan ibadah kepada Allah adalah sebuah kewajiban. Maka belajar tentang ilmu tersebut agar kita bisa menunaikan ibadah, itu pun hukumnya wajib. Amalan yang wajib, ilmunya pun wajib dipelajari. Kita tahu kaum muslimin, Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah definisinya sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Ibadah adalah sebuah istilah, sebuah kata yang mencakup segala apa yang Allah ridhai dan yang Allah cintai. Baik itu ucapan lisan ataupun perbuatan anggota badan. Baik itu ucapan hati ataupun amalan hati. Silakan dibagi, Pak. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibadah adalah melakukan sesuatu yang Allah perintahkan. Melakukan sesuatu yang Allah cintai, yang Allah ridhai. Ibadah itu bukan semau kita, bukan cara kita. Ibadah itu melakukan yang Allah perintahkan sesuai dengan yang Allah inginkan. Sehingga dengan demikian kita tidak akan mungkin bisa beribadah dengan baik dan benar kecuali kita mengerti tentang ilmunya. Misal disebutkan di dalam perkara yang berkaitan dengan sholat, "Shallu kama ra'aitumuni usalli."
Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Padahal kita tidaklah sezaman dengan Nabi. Nabi kita telah wafat 1400 tahun yang silam. Bagaimana mungkin kita bisa melihat Nabi alaihissalatu wassalam agar kita bisa salat dengan baik dan benar? Tidak mungkin. Yang melihat Nabi salat adalah para sahabat. Ini dia. Yang melihat Nabi salat adalah para sahabat. Maka para sahabat menyampaikan kepada umat yang setelahnya apa yang mereka lihat dari salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai hari ini kita bisa mempelajarinya, bisa mengkajinya, bisa mengetahui bagaimana gerakan-gerakan salat dengan kita thalabul ilmi. Kalau kita tidak thalabul ilmi, maka kita tidak akan mungkin bisa sholat seperti seakan-akan melihat Rasulullah SAW mengerjakan sholat. Begitu dalam semua urusan agama ini. Bagaimana mungkin kita bisa haji kalau kita tidak belajar tata cara hajinya Nabi, manasik, tahapan demi tahapan apa yang dilakukan oleh seorang yang akan melakukan ibadah haji. Karena itu Nabi mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambil oleh kalian tata cara ibadah kalian dariku. Ini perintah untuk belajar, perintah untuk mengkaji tentang manasik ibadah, tata cara ibadah haji. Karena tidak mungkin kita bisa haji sesuai dengan ajaran yang Allah maukan, bimbingan yang Nabi berikan, tanpa kita thalabul ilmi. Begitu seterusnya dalam semua perkara ibadah harus didasarkan dengan apa? Ilmu. Berilmu terlebih dahulu, baru kita beramal. Al-Imam Al-Bukhari belum menyebutkan dalam salah satu bab beliau, bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Bab tentang kewajiban berilmu sebelum kita berbicara tentang Islam dan sebelum kita beramal dalam rangka melakukan al-Islam. Sekali lagi kaum muslimin, kalau seorang di antara kita tidak belajar, tidak thalabul ilmi, khawatir karena tidak tahu bagaimana ya, akhirnya memutuskan sudah begini saja. Keputusan itu tanpa ilmu. Tambah air aja mas, kalau enggak. Nah. Saya kalau talim poros air pak, nggak apa-apa lagi musim hujan pak. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an. Tanpa kita berilmu, kita beragama, dipertanyakan dari mana itu? Kasihan nggak taklim dulunya malah warawiri. Tanpa kita belajar ilmu agama, bagaimana kita tahu tentang Islam? Khawatir kalau kita dalam keadaan jahil, yang terjadi pada kita berbagai macam hal-hal yang menyimpang.
Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu di dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Al-Jumu'ah, agar kita tahu betapa pentingnya ilmu agama bagi kita dan betapa bahayanya ketika seorang itu tidak memiliki ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tujuan diutusnya Nabi kita Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasallam. Apa tujuannya kaum muslimin? Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah Azza wa Jalla yang mengutus seorang rasul dari kalangan ummiyin, dari bangsa kalian manusia. Tujuannya ada 3. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, mensucikan manusia dari dosa-dosa, dari kemungkaran-kemungkaran, dari najis-najis. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Nabi ini diutus dalam rangka mengajarkan kepada mereka Alkitab, itu Al-Quran, wal hikmata, yaitu as-sunnah atau al-hadis. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan sungguh manusia sebelum itu dalam keadaan kesesatan yang nyata. Coba lihat ya kaum muslimin. Sebelum Allah mengutus Nabi guna mengajarkan ilmu agama, itu Al-Quran dan Al-Hadis, manusia dalam keadaan tersesat. Sampai datang kepada mereka ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, barulah mereka terbimbing, barulah mereka di atas ilmu, baru mereka selamat dari kesesatan yang selama ini berada pada mereka, meliputi mereka. Di zaman itu kaum muslimin, manusia terbagi menjadi 2. Di awal-awal Islam, di kota Mekah sebelum hijrah, yang pertama beberapa sahabat, beberapa manusia-manusia yang mau belajar. Pertama adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, masuk Islam. Dari kalangan pemuda, Ali bin Abi Thalib masuk Islam. Dari kalangan anak-anak, Zaid bin Harithah. Dari kalangan wanita, Khadijah binti Khuwailid. Bertambah 1, 2, 3 terus. Mereka-mereka yang mau belajar ilmunya Nabi, keluar dari kesesatan, terselamatkan dari kesyirikan, menuju hidayah, menuju cahaya, menuju tauhid. Setelah belajar ilmunya siapa? Nabi kita Muhammad alaihissalam. Tapi lihat mereka-mereka yang tidak mau mengikuti Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, Abdullah bin Abi Umayyah, dan kaum musyrikin yang begitu banyak yang mempertahankan penyembahan terhadap Lata, Uzza dan Manat, yang tidak mau menerima ilmunya Nabi. Mereka tetap dalam kesesatannya, sesat dalam keadaan di atas kesyirikan, menuhankan selain Allah, dan mereka melakukan kemaksiatan yang begitu besar. Mereka tetap dalam jahiliyah. Lihat kaum muslimin yang ada di zaman itu. Para sahabat yang belajar ilmu agama berujung mendapatkan surga.
mereka Abu Lahab, Abu Jahal, kaum musyrikin, kaum kafirin, mereka dipastikan masuk ke dalam neraka. Lihat betapa pentingnya thalabul ilm. Di dalam beberapa riwayat, orang yang belajar ilmu agama akan dimudahkan untuk masuk ke dalam al-jannah. Sebagaimana judul dalam kajian pagi ini. Apa judulnya? Menempuh perjalanan mencari ilmu, dimudahkan untuk menuju surga. Itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu perjalanan guna mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya perjalanan menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin jami'an, yang sudah dapat snack, monggo Pak, sambil makan. Harapannya mudah-mudahan ilmunya bisa masuk dengan masuknya makanan, Pak. Karena makanan juga kebutuhan pokok. Lebih butuh mana, ilmu atau makanan, Pak? Kalau nggak punya makanan, mati. Tetapi tidak ada siksa di balik itu. Tapi kalau kita tidak punya ilmu agama, kita akan mati dan akan disiksa akibat tidak tahu ilmu agama. Berarti butuh mana? Dua-duanya, Pak. Pas kebetulan ada dua-duanya, ilmu dan makanan. Kalau saya nggak bisa makan, Pak, nanti nggak bisa ngomong. Silakan saja. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ucapan yang barusan saya sebutkan adalah ucapan Imam Ahmad ibn Hanbal. Inna nufusa ahwaju ila ma'rifati ma jabihin nabi min at-ta'ami wasyarab. Sesungguhnya manusia, jiwa-jiwa kita lebih membutuhkan untuk mengerti tentang ajarannya Rasul daripada kebutuhan sekedar makan dan minum. Kenapa demikian? Padahal makan dan minum kebutuhan pokok. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya, "Wan fatahada." Seorang manusia, kalau mereka tidak memiliki makanan minuman, kelaparan, kehausan, ujung-ujungnya adalah apa? Kematian. Hasil maut, kematian. Tapi tidaklah dengan sebab itu siksa neraka bagi mereka. Wan fatadzaka. Namun apabila manusia tidak punya ilmunya Nabi, tidak mengerti kewajiban dan larangan, tidak mengerti tata cara ibadah, tidak mengerti tentang tauhid, tidak mengerti tentang sunnah, akibatnya jatuh pada kesyirikan-kesyirikan, menuhankan selain Allah, mengamalkan yang tidak disyariatkan, justru meninggalkan perintah, dan bahkan dia melakukan yang dilarang karena dia tidak tahu ilmu agama. Dia akan mati pada ujungnya nanti. Wa hasalal azab. Dengan sebab itu dia akan disiksa. Kenapa? Karena dia diciptakan untuk beribadah, namun dia tidak melakukan ibadah. Dia malah justru meninggalkan ibadah
dia malah justru melanggar larangan. Dengan sebab itu disiksa. Kenapa dia tidak melakukan perintah? Kenapa dia malah justru melanggar larangan? Karena tidak punya ilmu. Dan itu adalah pembahasan kita, bahaya kebodohan di masjid mana? Baladul Amin Politeknik. Bahaya kebodohan. Bahaya kebodohan itu, bodoh tidak bisa baca, tidak bisa nulis zaman sekarang, tidak bisa hitung, mudah ditipu, Pak. Ya tidak? Bodoh tentang urusan duniawi berbahaya. Anda akan mudah untuk ditipu, mudah untuk dirusak karena tidak tahu apa-apa. Apalagi bodoh dengan agama. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, kita kembali kepada tema pembahasan tentang pentingnya thalabul ilmi. Jalan menuju surga jalannya tertentu. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dalam ayat Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Ini adalah jalanku yang lurus, satu jalan yang lurus. Fattabi'u, ikutilah jalan yang lurus ini. Jalan itu membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Kenapa? Karena jalan yang lainnya tidak menuju ke dalam surga, tetapi menuju ke dalam neraka. At-tariqu wahidun la yata'addad. Jalan menuju surga hanya satu, yaitu apa yang Allah turunkan kepada Nabi berupa ajaran-ajaran. Kalau kita menginginkan surga, berjalanlah di atas jalan siratal mustaqim. Bagaimana caranya kita bisa berjalan di atas siratal mustaqim? Tentunya dengan kita belajar apa isi dari siratal mustaqim itu. Para ulama kita menyebutkan, untuk mudah difahami, jalan itu kaum muslimin ada dua tepi. Tepi yang satu tepi kanan, tepi yang kedua tepi kiri. Tepi yang kanan adalah kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang kedua adalah kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Barang siapa yang dia menempuh jalan yang ada di dua tepi ini, yakni dia bertauhid tanpa syirik, dia di atas sunnah, dan dia tidak mengamalkan sesuatu yang tidak ada ajarannya dari Nabi, maka dia adalah orang yang berjalan di atas siratal mustaqim. Bagaimana caranya bisa di atas tauhid tanpa syirik dan di atas sunnah tanpa melakukan yang tidak ada ajarannya? Tentunya harus thalabul ilmi, harus belajar. Begitu seorang menyimpang dari la ilaha illallah,
misal menyekutukan Allah atau menyembah bangsa jin atau menyembah pepohonan, dedemit dan para syaitan, maka dia keluar dari jalan tersebut. Atau seorang yang dia melakukan sesuatu yang tidak ada syariatnya, dia pun berpindah rel bukan pada jalannya Nabi SAW, maka berarti talabul ilmi adalah satu hal yang sangat-sangat kita butuhkan. Tanpa kita belajar ilmu, akan kesulitan bagi kita untuk bisa berada di atas siratal mustaqim. Karena kaum muslimin, kita diwajibkan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim pada salat-salat kita. Karena ini adalah salah satu ayat dalam surat Al-Fatihah. Permohonan ya Allah, berikan hidayah kepada kami menuju jalan yang lurus. Tiap hari, tiap kali salat, dan diperintahkan membaca surat Al-Fatihah, yang di situ terdapat permohonan untuk mendapatkan hidayah di atas siratal mustaqim. Tetapi tidak setiap orang berada di atas hidayah. Kenapa? Karena hidayah itu adalah berupa ilmu. Tambahnya ilmu berarti tambahnya hidayah, tambahnya pengetahuan, tambahnya hidayah. Tapi kalau kita tidak punya ilmu, bagaimana akan bertambah hidayah untuk kita? Perlu kita tahu, kaum muslimin, hidayah itu ada dua jenis. Yang pertama, hidayatul bayan. Yang kedua, hidayatul taufiq. Hidayatul bayan artinya petunjuk dalam bentuk penjelasan, petunjuk dalam bentuk bimbingan, yang itu telah ada dalam Al-Quran dan telah ada dalam hadis Nabi. Barang siapa yang dia belajar tentang Al-Quran, belajar tentang hadis, maka dia akan tahu petunjuk-petunjuk itu. Barang siapa yang tidak mau belajar, tidak memahami Al-Quran, tidak memahami Al-Hadis, tidak memiliki ilmu tentangnya, maka akan sulit bagi dia mengetahui bimbingan atau hidayah. Karena petunjuk itu sudah ada. Sebagaimana Al-Quran sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Hadis Nabi juga ilmu bimbingan agar umat manusia terbimbing di atas ilmu. Hidayah yang kedua adalah hidayah taufik. Hidayah cocoknya hati-hati kita dengan petunjuk yang ada dalam hidayatul bayan. Ini hanya milik Allah Azza wa Jalla. Adapun hidayatul bayan, bimbingan, arahan, itu ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Disebutkan dalam Al-Quran, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau, wahai Nabi, adalah seorang yang pasti bisa membimbing manusia menuju jalan yang lurus. Berupa penjelasan, Anda bertanya tentang siratal mustaqim, Nabi menjawab, Nabi menjelaskan, Nabi mengarahkan, Nabi membimbing. Adapun cocoknya hati manusia dengan yang Allah inginkan, cocoknya hati manusia dengan ajaran yang Nabi ajarkan, itu namanya taufik.
hanya Allah yang memilikinya. Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW sangat bersemangat untuk mengislamkan Abu Talib, pamannya beliau sendiri. Diajarkan ilmu, dibimbing sampai detik-detik terakhir kematiannya Abu Talib. Tetapi Nabi kita tidak bisa memberikan hidayah taufik. Hanya Allah. Turunlah ayat dalam hal ini. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Rasul tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Ini dalam ini Abu Talib. Akan tetapi Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka mari kita thalabul ilmi agar jelas bagi kita petunjuk-petunjuknya Rasul. Kita harus bagaimana, kita harus melakukan bagaimana, caranya seperti apa, berapa bilangannya, dilakukan bagaimana, kapan waktunya, di mana tempatnya, pelajari. Itu adalah petunjuk yang kita inginkan. Disitulah bimbingan telah ada. Kemudian kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, agar Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah taufik, agar kita cocok dengan apa yang diajarkan dalam ilmu itu. Itulah mengapa kita diperintahkan memohon hidayah setiap saat dalam salat-salat kita. Kita kembali kepada tema kita, pentingnya talabul ilmi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan baginya, kebaikan di dunianya dan kebaikan di akhiratnya, yufaqihu fid din, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan ilmu ini padanya. Allah akan fahamkan kepadanya tentang agama ini, sehingga kebaikan kita kaum muslimin adalah karena kita belajar ilmu agama. Kebalikannya, barang siapa yang diinginkan keburukan baginya di dunia dan di akhiratnya, maka Allah akan jadikan dia sebagai hamba yang jahil, hamba yang bodoh. Dan ini adalah salah satu pembahasan tentang bahayanya kebodohan. Sudah syuruk ini? Kita berhenti jam berapa sih? Atau cukup? .45 kurang berapa menit? Digenapkan menjadi 45 nggih. Jam 5 lebih 45 menit. Ya, sembari silakan makan minum. Yang terakhir kami sampaikan oleh kaum muslimin adalah tentang perihal keutamaan thalabul ilmi. Sangat banyak. Di antaranya wa majtama qaumun fi baiti min buyutillah, tidaklah satu kaum berkumpul bermajlis di salah satu rumah-rumah Allah illa kecuali Allah. Dalam rangka apa mereka berkumpul? Yatlunul Quran, membaca Al-Quran, wa yatadarasuna bainahum, dan mempelajari antar mereka, yakni mereka berkumpul dalam rangka talabul ilmi. Maka Allah akan berikan kepada mereka 4 hal. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan jiwa.
Ini mau kan ketenangan jiwa di sini adalah apa? Ngantuk? Bukan, Pak. Ketenangan jiwa karena kita tahu ilmu. Allah memberitakan begini, maka kita lakukan. Rasul mencontohkan begini, maka kita kerjakan. Itu yang menenangkan hati. Kemudian wasyad alaihimur rahmah, Allah akan limpahkan kepada mereka kasih sayangnya. Bagi mereka yang bermajlis di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah dalam rangka belajar ilmu, Allah akan berikan kepada mereka rahmah. Wa hafadhumul malaikat, para malaikat menaungi mereka dan mengerumuni mereka, dan ini terdapat dalil tersendiri tentang hal itu. Wa anal malaikata la tadu ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yadlub. Sesungguhnya para malaikat mereka mengepakkan sayap-sayap mereka menaungi para pencari ilmu karena mereka ridho dengan apa yang mereka cari. Dalam sebuah riwayat, karena mereka ridho dengan para pencari ilmu. Dan yang keempat, wa dzakarallahu fiman indahu, Allah akan sebut nama-nama mereka dengan penuh kemuliaan dan kehormatan di hadapan para malaikat-malaikatnya. Allah membanggakan hamba-hambanya di hadapan para malaikatnya, mereka-mereka yang duduk di majlis dalam rangka thalabul ilmi. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan 4 keutamaan itu, mendapatkan ketenangan, mendapatkan limpahan rahmah, dan dinaungi oleh para malaikat ketika kita dalam masjid atau dalam majlis. Dan yang keempat, Allah menyebut nama-nama kita di sisi para malaikat-malaikatnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lawannya adalah kalau orang itu tidak belajar, tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Adanya adalah gemuruh hati. Saya begini, benar atau tidak ya? Bingung. Saya harus bagaimana dalam beragama? Keyakinan seperti ini, apakah sudah benar? Saya tidak tahu ilmunya. Ikut-ikutan orang. Orang berkata begini, mengikuti. Orang melakukan ini, mengikuti. Ilmunya, saya nggak tahu. Akan selalu bimbang, ini diterima atau tidak, saya tidak tahu. Selalu dalam keadaan kebingungan dan tidak meraih yang namanya sakinah, ketenangan. Itu diakibatkan karena kejahilan. Orang yang tidak belajar ilmu agama tidak mendapatkan limpahan rahmah. Kenapa? Karena bagaimana dia mendapatkan rahmat dari Allah, dia sendiri tidak melakukan yang diperintahkan. Dia sendiri malah meninggalkan yang diperintahkan. Bagaimana mendapatkan kasih sayang Allah? Dia sendiri jahil, tidak pernah belajar tentang ilmunya Allah. Bagaimana dia mendapatkan rahmah? Bahkan dia jauh dari rahmatullah, mendekat kepada para syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Akan kita sampaikan insyaallah tentang bahaya kebodohan dalam pertemuan yang akan kita sampaikan di Masjid Politeknik insyaallah, kelanjutan dari materi di pagi hari ini, pentingnya ilmu dan bahayanya kebodohan. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.